Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Caisar Abu Putra, nomor induk mahasiswa di 1A017200. Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dosen pengampu yaitu Bapak Joni Konya SHMH. Baik, di sini saya akan membahas unsur-unsur peradilan tata usaha negara atau keputusan tata usaha negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu peradilan tata usaha negara atau P2N. Peradilan tata usaha negara adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang PTUN. Selanjutnya bisa kita lihat menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN, unsur-unsurnya kita lihat di sini. Keputusan tata usaha negara KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata. Bisa kita lihat di sini unsur-unsur keputusan tata usaha negara atau peradilan tata usaha negara. Di sini ada 4 unsur. Unsur yang pertama itu bentuk penetapannya harus tertulis. Yang kedua dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tun. Yang ketiga berisi tindakan hukum tun. Yang keempat bersifat konkret, individual, dan final. Mari kita lihat penjelasan tentang unsur yang pertama, yaitu bentuk penetapan harus tertulis. Penetapan tertulis itu harus dalam bentuk tertulis. Dengan demikian suatu tindakan hukum pada dasarnya merupakan keputusan tun yang dikeluarkan secara lisan, tidak masuk dalam pengertian keputusan tun ini. Namun demikian, bentuk tertulis tidak selalu diisyaratkan dalam bentuk formal suatu surat yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa syaratnya harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya, akan tetapi asal terlihat bentuknya tertulis. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota pun dapat dikategorikan suatu penetapan tertulis, yang dapat digugat menjadi objek gugatan apabila sudah jelas, yaitu yang pertama dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang kedua maksudnya serta mengenai apa hal saja putusan itu, yang ketiga kepada siapa tulisan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya, jelas, bersifat konkret, individual, dan final. Yang terakhir yaitu menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Mari kita lihat ke unsur yang kedua, yaitu dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tun. Sebagai suatu keputusan tun, penetapan tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tun sebagai subjek tergugat disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau pejabat tun di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan badan atau pejabat tun pada saat tindakan tun itu dilakukan, sehingga apabila diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu badan atau pejabat tun. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat, bangsa, dan negara, bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif. Dengan demikian, apa dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintahan saja, akan tetapi dimungkinkan juga instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif pun. Bahkan dimungkinkan pihak swasta dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat tun dalam konteks sebagai subjek di peratun. Yang ketiga, unsur ketiga itu bersifat tindakan hukum tun.
Suatu penetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan badan atau pejabat tun, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum tun, dan suatu tindakan hukum tun itu adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan, mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tun yang telah ada. Dengan kata lain, untuk dapat dianggapkan suatu penetapan tertulis itu, maka tindakan badan atau pejabat tun itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tun. Unsur yang terakhir adalah yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan tun itu harus bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tun itu tidak abstrak, tapi berwujud atau dapat ditentukan. Seperti pemberhentian si X, contohnya seperti pemberhentian si X sebagai pegawai IMB yang diberikan kepada si Y dan sebagainya. Selanjutnya itu bersifat individual. Bersifat individual artinya keputusan tun itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas kepada siapa keputusan tun itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi sifat individual itu secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata dan ada. Sifat yang terakhir yaitu bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif. Dengan mengeluarkan suatu akibat hukum yang definitif tersebut ditentukan posisi hukum dan satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan tun yang bersangkutan secara final. Baik, demikian pembahasan tentang unsur-unsur peralihan negara atau keputusan negara. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.